Anda kembali di News Today, pemirsa. 5 teras rumah warga ambles akibat abrasi saluran air sekitar permukiman di Kelurahan Makassar, Jakarta Timur. Ya, tak hanya pagar dan tembok, sebagian badan jalan ikut amblas. Ini kapan rubuhnya? 3 rumah warga di Jalan Sumur Jambu 2B, Kelurahan Makassar, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, rusak parah karena ambles terkikis air selokan. Beberapa dinding rumah retak hingga pagar rumah roboh. Selain itu, rumah warga lainnya juga alami rusak ringan. Peristiwa ini terjadi saat warga tengah melakukan pembongkaran pagar rumah untuk revitalisasi saluran air. Perbaikan saluran air dilakukan karena ada kemiringan aspal jalan. Pengerjaan ini ya ini di luar dampak, di luar dugaan. Akhirnya ketarik ya terjadinya kayak gini. Dari abrasi juga pengaruh. Memang awalnya memang dari abrasi, memang saluran ini memang udah tua juga. Oh, bersih saluran. Ini udah lama ini sampai ke jalan ini udah. Nah, ini kenapa kok bisa yang ini bisa rubuh? Nah, ini kita mau dikaji dari pihak SDA untuk kedepannya. Kini sejumlah warga memasang tiang besi sementara dan tumpukan karung pasir agar tembok rumah tidak roboh lebih parah. Perbaikan saluran ini telah diserahkan ke bagian sumber daya air SDA untuk dikaji ulang. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya, sementara itu angin puting beliung menerjang Kecamatan Ujung Berung, Kota Bandung. Akibatnya fasilitas umum serta pohon berukuran besar tumbang terbawa angin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Inilah detik-detik angin puting beliung terekam kamera warga di kawasan Jalan AH Nasution, Ujung Berung, Kota Bandung. Angin memporak-porandakan puluhan kios di Pasar Ujung Berung. Gerobak pedagang hingga reklame yang berada di pinggir jalan juga ambruk. Pohon berukuran besar setinggi 20 meter tumbang akibat dahsyatnya tiupan angin. Menurut warga setempat, angin puting beliung terjadi hanya sebentar, namun puluhan kios hancur akibat diterjang angin puting beliung. Puluhan rumah warga juga terdampak hingga mengalami kerusakan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian angin puting beliung ini. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, 6 mahasiswa KKN UIN Wali Songo Semarang hanyut saat bermain di Sungai Getas Singorojo, Kendal, Jawa Tengah. Ya, 3 korban ditemukan meninggal dunia, 3 korban lainnya masih hilang. Ketika jenazah mahasiswa KKN UIN Wali Songo yang hanyut di Sungai Getas dibawa ke kamar jenazah RSUD Suwondo, Kendal setelah sebelumnya divisum dan diidentifikasi di Puskesmas Singorojo 1. 3 jenazah korban yakni Rizka Amalia dan Syifa Nadila, keduanya warga Pemalang, serta Muhammad Labib Rizki, warga Pekalongan. Bupati Kendal Dia Kartika Permanasari menyampaikan duka mendalam atas musibah tersebut. Dari 6 korban yang hanyut itu ditemukan 3. Tadi sudah berkoordinasi dengan Pak Dandim dan Kapolres karena di sini juga sudah visum, sudah dilakukan. Ada tadi termasuk untuk penjahitan karena ada yang luka segala macam itu sudah selesai dan kemudian akan dibawa ke RSUD Dr. Suwondo. Pencarian karena memang protapnya itu jam 6, jam 18 itu dihentikan. Pemantauan 24 jam. Pemantauan 24 jam, tapi pencarian memang protapnya jam 18 dihentikan. Mulai dilanjutkan lagi besok jam 07. Jenazah dibawa beriringan menggunakan ambulans ke RSUD Suwondo, Kendal. Nantinya ketiga jenazah tersebut diambil pihak keluarga untuk dimakamkan di kampung halamannya. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Praitno, iNews melaporkan. Ya, untuk informasi terkini kita sudah bergabung dengan rekan Edi Prayitno di Bendungan Juworo, Kendal, Jawa Tengah. Ya, Edi, bagaimana proses pencarian korban hari ini?
Oke, terima kasih rekan Yasmin dan William Togi. Saat ini saya berada di Bendungan Juwero di Kecamatan Gemuh, Kabupaten Kendal, di titik lokasi pencarian mahasiswa KKN UIN Walisongo yang hanyut di Desa Getas Selasa kemarin. Titik ini menjadi lokasi pencarian oleh tim gabungan karena jenazah ketiga yang kemarin ditemukan sudah ditemukan sekitar 15 km dari lokasi kejadian. Tim SAR gabungan menentukan ada 3 titik pencarian, yaitu di lokasi kejadian sendiri, terus di Jembatan Singorojo, dan satu lagi di Bendungan Juwero. Demikian. Ya, rekan Edi, untuk selanjutnya kan ada 3 orang yang masih dalam pencarian. Apa yang menjadi kendala untuk mencari korban lainnya? Ya, dapat saya laporkan sekitar pukul 8.30 tadi, 1 jenazah lagi ditemukan di sekitar gedung Desa Getas. Identitas masih belum bisa dipastikan, namun berjenis kelamin laki-laki. Korban kini dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Dr. Suwondo. Untuk pencarian sendiri terkendala dengan terjalnya medan, terus curah hujan juga masih cukup tinggi daerah atas. Dikhawatirkan jika tim SAR melakukan penyisiran di sungai, terjadi banjir bah susulan seperti yang terjadi saat mahasiswa KKN UIN tersebut bermain air. Demikian, Mas. Ya, untuk dipastikan berapa lagi korban yang harus dicari? Gimana, Pak? Untuk dipastikan berapa korban lagi yang masih dalam pencarian? Ya, pencarian masih terus dilakukan dengan menggunakan penyisiran menggunakan perahu karet, terus susur sungai, dan sebagian melakukan pemantauan di darat dengan menyusuri sepanjang aliran Sungai Bodri hingga menuju ke Bendungan Juwero yang ada di belakang saya ini. Demikian, Mas Ogi. Ya, Edi, mungkin bisa dijelaskan secara singkat terkait dengan kronologi awal. Ini para korban bisa berada di sungai tersebut, selain tadinya memang karena sedang KKN begitu ya, seperti apa? Ya, menurut informasi yang saya dapatkan dari lokasi kejadian, ada 15 mahasiswa KKN UIN Walisongo yang memang sedang menjalankan KKN di Desa Getas. Ke-15 mahasiswa tersebut bermain air di sekitar desa yang kebetulan di situ memang ada lokasi untuk wisata tubing. Tapi wisata tubing tersebut tidak beroperasi karena cuaca tidak mendukung. 15 anak mahasiswa tersebut bermain air sendiri tanpa ada pengawasan dan tidak menggunakan alat pelampung. Namun tiba-tiba sekitar pukul 13.30 air dari wilayah selatan turun dengan deras karena wilayah atas atau wilayah selatan diguyur hujan. Sementara di lokasi kejadian sendiri tidak turun hujan. 6 mahasiswa yang berada di air tidak sempat menyelamatkan diri, sementara 9 yang masih berada di atas bisa menyelamatkan diri. Ke-9 mahasiswa temannya tidak bisa menolong korban yang terseret karena derasnya air. Gitu, Mbak. Baik, kita tentunya berharap para mahasiswa yang masih dalam pencarian segera ditemukan dalam kondisi selamat. Terima kasih rekan Edi melaporkan langsung dari Kendal, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Baik, bisa duka menyelimuti keluarga salah satu mahasiswa korban hanyut di Sungai Ringin, Desa Getas, Kendal, Jawa Tengah. Korban hanyut bersama 5 teman lainnya karena tersapu banjir bandang. Duka mendalam dirasakan keluarga Muhammad Labib Rizki, salah satu mahasiswa UIN Walisongo Semarang yang hanyut saat KKN di Desa Getas, Kecamatan Singorojo, Kendal, Jawa Tengah. Labib merupakan anak tunggal dari pasangan Muhammad Humaini dan Nurhaniah, warga Landung Sari 12A, Kelurahan Noyon Takansari, Kota Pekalongan. Korban berangkat KKN sejak pertengahan Oktober lalu, namun naas, ia bersama teman-temannya hanyut tersapu banjir bandang saat bermain di Sungai Ringin, Desa Getas. Anak saya cuma satu ini, Pak. Satu-satunya? Bu, sering komunikasi dengan putranya selama KKN ini? Ya, sering sih, kadang-kadang juga. Terus kemarin sempat komunikasi, Bu? Apa? Kemarin jam 6:04 saya transfer dia. Saya putuskan pagi. Bib, ini ibu tak transfer, ibu saya transfer. Bib jawabnya, Waalaikumsalam, matur nuwun sanget, Bu. Ngeten tok sudah, tidak ada apa-apa lagi kayak gitu tok. Rencananya, jenazah Labib akan dimakamkan di pemakaman umum setempat Rabu siang. Sementara polisi masih mencari 3 korban hanyut lainnya. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan.
Ya, pemirsa, 3 korban ambruknya atap gedung sekolah menengah kejuruan Negeri 1 Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat masih dalam perawatan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Cilengsi. Ya, dokter masih melakukan observasi terhadap kondisi para korban. Ya, ketemu kemarin. Pokoknya kamu mikirnya nggak usah mikir yang bukan sembuh. Yang tangannya kemungkinan, tapi hasilnya memang bagus ya. Korban ambruknya gedung SMK Negeri 1 Gunung Putri, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor masih menjalani perawatan di 3 rumah sakit berbeda. Ketiga korban mengalami luka serius akibat tertimpa reruntuhan bangunan yang ambruk. Hingga saat ini tim dokter masih melakukan observasi terhadap kondisi para korban. Rata-rata para korban mengalami luka di bagian kepala, leher, bahu, dan tangan. Meski demikian, kondisi para korban berangsur membaik. Semuanya kita memastikan bahwa tidak ada tulang yang patah ataupun retak di bagian kepala, seluruh badan kita cek, artinya mana-mana saja yang memang memungkinkan terjadinya patah tulang. Kita periksa ronsen, kemudian juga kita berikan pemeriksaan CT scan. Alhamdulillah semuanya posisinya dalam keadaan aman. Tapi tetap kita masih observasi ya kondisi perkembangan selanjutnya. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Bogor bersama pemerintah Provinsi Jawa Barat menjamin seluruh biaya pengobatan bagi para korban. Sebelumnya, bangunan SMKN 1 Gunung Putri ambruk saat hujan deras mengguyur kawasan tersebut. Siswa yang masih berada di sekolah langsung berhamburan menyelamatkan diri. Sejumlah siswa mengalami luka akibat bangunan ambruk. 7 korban dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Petugas langsung memasang garis polisi agar tidak ada yang mendekat ke lokasi kelas yang ambruk. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Ya, akibat diterjang longsor dan banjir bandang, warga Mamasa, Sulawesi Barat terisolir beberapa hari. Ya, longsor memutus akses jalan dan jembatan, mempersulit mobilisasi warga keluar kota. Tidak ada jembatan, motor ini digotong warga melewati derasnya arus sungai. Perjuangan pun tidak sampai di situ saja. Motor harus melewati tebing yang curam dan menelusuri jalan penuh sisa longsoran. Kondisi ini sudah 7 hari dilalui warga Desa Pangandaran, Kecamatan Tabulahan, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, lantaran akses jalan yang biasa mereka lewati longsor. Apalagi ini akses satu-satunya warga jika hendak keluar kota membeli kebutuhan pokok. Warga dan pemerintah desa sudah berupaya membuka jalur yang rusak, namun banyaknya material longsor yang menutup akses jalan membuat jalan masih sulit dilewati. Tanah longsor, sungai banjir, jalan poros desa Burana, Desa Pangandaran tertutup. Motor diangkat. Sudah 6 hari kami masyarakat setempat melakukan perbaikan jalan dipimpin langsung oleh Kepala Desa Pangandaran, namun sulit sekali untuk kami bisa tuntaskan. Karena itu kami sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah. Warga khawatir jika akses jalan tidak segera ditangani, kondisi akan semakin sulit. Lantaran di wilayah itu masih terus terjadi longsor dan banjir bandang. Apalagi saat ini sering diguyur hujan deras. Dari Mamasa, Sulawesi Barat, Friendly iNews melaporkan. Bisa cuaca ekstrim di sejumlah wilayah Indonesia terjadi akibat peralihan musim. Ya, BMKG memperkirakan cuaca ekstrim masih akan terus terjadi hingga Maret 2026. Dipicu oleh adanya peralihan musim dan ada beberapa wilayah khususnya di utara itu ada potensi siklon tropis ya. Kemudian kita juga melihat bahwa saat ini itu memang indeks yang mempengaruhi untuk terjadinya hujan itu ada sedikit, yaitu La Nina lemah ya, walaupun kita lebih cenderung menyebutnya ke netral. Nah, di samping itu juga wilayah kita itu dalam kategori terjadi masih hangat untuk suhu muka lautnya. Kemudian kalau kita lihat dari beberapa dampak karakteristik cuaca di musim peralihan ini menyebabkan misalkan hujan lebat, angin kencang, dan barangkali ada sedikit beberapa kali ya puting beliung ya. Secara musimnya bahwa saat ini kalau
kalau September, Oktober, November itu kita kategorikan dalam masa peralihan pancaroba dari musim kemarau ke musim hujan. Sedangkan nanti di musim hujan akan berlanjut untuk terjadinya cuaca ekstrim hujan lebat ya, yaitu Desember, Januari, Februari. Nah, kami masih memperkirakan hingga sampai Februari ataupun Maret ya 2026. Pemirsa, seorang anak yang masih duduk di bangku Taman Kanak-kanak di Majalengka, Jawa Barat hanyut saat bermain di Sungai Kertajati. Ya, jenazah korban ditemukan 10 meter dari lokasi korban hilang. Vino, 4 tahun, warga Kecamatan Kertajati, Majalengka, Jawa Barat hanyut terbawa arus di saluran sekunder saat bermain dengan 2 temannya. Seorang warga sekitar yang sempat mengimbau kepada korban untuk tidak berenang ke tengah karena arus deras dihiraukan korban hingga korban hanyut terbawa arus. Pencarian korban oleh warga sekitar dilakukan sejak sore hingga malam hari. Jenazah korban ditemukan hanyut 10 meter dari lokasi tenggelam. Yang ada 3 orang, yang satu lagi di pinggir, yang satunya lagi di pinggir, yang satunya lagi agak ke sebelah tengah. Saya udah ngasih tahu untuk tidak terlalu ke tengah, biar nggak hanyut kena air. Sekitar jam 7:20 korban ditemukan keluar dari jembatan sekitar 10 meter. Jenazah korban oleh petugas gabungan diserahkan ke pihak keluarga untuk dimakamkan di TPU desa setempat. Pemirsa, 2 pemain jet ski yang hilang dihantam gelombang berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Ya, kedua korban ditemukan tim SAR gabungan di kedalaman 20 meter perairan Teluk Manado. Setelah melakukan pencarian pada radius 60 meter dari titik awal kejadian, 2 pemain jet ski yang hilang dihantam gelombang di perairan Teluk Manado berhasil ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Lokasi kedua korban yang ditemukan berdekatan di kedalaman 20 meter. Kedua korban langsung dievakuasi ke dermaga Manado Bay dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Polda Sulawesi Utara. Itu dilaksanakan oleh tim penyelam sorti kedua ya. Jadi sorti pertama melakukan penyelaman, sudah menemukan korban yang pertama, terus yang kedua ini ditemukan pada pukul 11.40 ya, dengan jarak sekitar 30 meter dari korban pertama. Itu dengan kedalaman masih sama sekitar 20 meter. Untuk informasi yang didapat untuk korban, posisinya masih di bawah, ditemukan di bawah sekitar 20 meter. Sementara kepolisian dari Subdit Patroli Direktorat Polair Polda Sulawesi Utara masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan tersebut. Ya, kami dari Direktorat Polair Polda Sulut sudah melakukan penyelidikan dari tim lidik di Polair Polda Sulut. Penanganan. Sudah pemeriksaan saksi-saksi, Pak? Dalam penyelidikan sudah diturunkan tim lidik. Sebelumnya, kedua korban bersama temannya bermain jet ski di perairan Megamas Manado dengan kondisi laut bergelombang tinggi. Ketiganya tidak mengenakan pelampung. Diduga jet ski yang mereka tumpangi terbalik dihantam gelombang. 1 penumpang berhasil ditemukan selamat oleh nelayan, sementara 2 lainnya hilang. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan.